Sama juga ketika kita mengatakan kita hanya mau taat pada Alkitab. Itu sama dengan mengatakan saya hanya mau taat pada apa yang saya pikir, apa yang saya imajinasikan, tafsirkan tentang teks dalam Alkitab itu. Itu sama saja dengan mengatakan sayalah sekarang otoritas tertinggi tentang kebenaran Alkitab. Sayalah otoritas tertinggi yang menafsir Alkitab. Saya tidak mau taat pada otoritas yang lain. Yang saya baca, yang saya mengerti, itulah yang saya akan taati. Ini bahaya sekali kalau yang seperti ini dibiarkan, saudaraku Patri Smith. Kalau masing-masing seperti itu prinsipnya, lihat wajah kekristenan kita sekarang ini kacau balau. Yang satu mengembangkan teologi A, yang satu mengembangkan teologi B, yang satu lagi mengembangkan tafsiran C, yang lain lagi mengembangkan pendapat D, dan seterusnya. Sekacau itulah kekristenan kalau tanpa otoritas mengajar yang jelas. Kristen yang ini melarang makan babi, Kristen yang satu mengizinkan, Kristen kelompok satu mewajibkan hari Sabat, yang satu menentang, kelompok yang satu meramalkan kiamat pakai ayat kitab suci lagi, yang satu mengutuk kelompok itu, yang satu mengajarkan Trinitas, yang satu mengajarkan oneness, begitu seterusnya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena saya otoritas tertinggi atas kitab suci. Saya berhak menafsir dan mengajar. Saya tidak mau taat pada tafsiran lain. Saya tidak mau taat pada apa yang dikatakan oleh otoritas lain. Ini dia. Ya. Apakah tidak sampai melihat hal ini? Saya melihat semua itu, dan saya juga melihat ada kegagalan pemahaman Romo di sini. Begini, biar saya luruskan. Romo harus tahu, Protestan tidak mengajarkan tafsir bebas. Malah yang melakukan tafsir bebas itu adalah Roma Kepausan dan para bidat. Romo tahu prinsip Bible interprets Bible kan? Itu prinsip yang mencegah kita melakukan tafsir bebas loh. Bahkan Protestan yang benar itu menafsir Alkitab dengan banyak tools dan sangat teliti. Tidak cherry picking, tidak buang konteks, tidak buang tinjauan bahasa asli. Kami sangat hati-hati. Bedakan antara membaca dan menafsirmu. Protestan memberikan izin kepada semua orang untuk membaca Alkitab dan memahaminya sejauh apa yang tertulis. Karena bagaimanapun Alkitab itu bermanfaat untuk memberikan segala informasi yang perlu bagi pertumbuhan iman kerohanian umat Kristen. Tetapi untuk menafsirkan Alkitab, artinya untuk dia melakukan satu studi, satu penafsiran hermeneutiks, menarik sebuah kesimpulan doktrinal, kami mempersilahkan semua orang menafsir asalkan orang itu harus menafsir dengan cara yang benar dan harus bersedia untuk tafsirannya diuji oleh orang lain menggunakan Alkitab juga itu sendiri. Kalau ada orang yang muncul klaim sebuah penafsiran tapi ternyata penafsirannya itu menggunakan metode dan cara yang tidak seharusnya dan juga dia tidak bersedia diuji tafsirannya, maka itu bukan lagi dapat disebut sebagai orang Protestan yang bertanggung jawab, bahkan dia bukan lagi Protestan. Dan Romo jangan menilai Protestan dari model-model seperti itu dong. Sama seperti Romo tidak mau kami menilai Katolik dari ratusan hal-hal buruk yang terjadi dalam gereja Katolik. Tidak mengakui itu sebagai sistem Katolik dan hanya personal. Maka saya juga berhak dong minta Romo untuk jangan menilai perbedaan-perbedaan sekunder yang dihasilkan dari tafsir pribadi sebagai sesuatu yang pantas untuk mengatakan Protestan itu buruk secara keseluruhan. Protestan punya kesatuan dalam sejarah dan teologi. Kami memiliki pengakuan-pengakuan iman. Kami punya prinsip-prinsip 5 sola, 5 sola, yang semuanya melindungi orang Protestan untuk melakukan penafsiran, khususnya menjaga kesalahan orang Protestan atas kesalahan dalam hal-hal doktrin-doktrin pokok. Kalau di dalam Protestan ada perbedaan institusi, misalnya ada banyak institusi, itu bukan karena persoalan doktrinal, itu karena wilayah. Dan Romo ngerti itu kan. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan sekunder dalam perihal cara baptisan, jenis musik, tata ibadah, dan semua yang lain sebagainya di luar doktrin primer, itu tidak membuat kami langsung saling mengutukmu. Tidak. Meskipun kami harus bisa saling kritik juga tetap, bisa saling berargumentasi, tapi nggak saling mengutuk dan tidak saling melepaskan satu dengan yang lain. Tidak. Kami tetap mengakui you orang Kristen, you diselamatkan. Kami bisa saling menerima dan mengakui sebagai orang Kristen tetap. Kecuali ketika orang tertentu muncul mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan doktrin primer.
menolak Alkitab sebagai otoritas, atau mengatakan Alkitab bisa salah. Dia mengatakan Allah yang benar bukan Tritunggal. Dia mengatakan Yesus bukan Allah, atau Yesus itu hanya Allah bukan manusia. Otomatis tentu dia menjadi bidat. Tapi Protestan pada dasarnya itu memiliki lusinan pengakuan iman. Ada Augsburg Confession, Belgic Confession, Westminster Confession of Faith. Ya, ada banyak katekismus Protestan, katekismus Heidelberg, ya, pasal-pasal Dordrecht. Silakan dibaca sendiri. Kami memiliki kejelasan dan kesatuan di sana. Jadi Romo jangan pukul rata yang namanya non-Katolik pasti Protestan. Pemikiran seperti itu bahkan lebih bodoh dari anak sekolah minggu di gereja saya. Mereka tahu kok mana gereja Protestan mana bukan. Anda seorang Romo pukul rata semua yang berbeda-beda di luar sana yang bukan Katolik itu pasti Protestan. Waduh, saya tanya Old Catholic Church yang berpisah bukan karena reformasi, tapi berpisah karena Konsili Vatikan. Ya, saya tanya, apakah mereka Protestan abad 16? Bukan kan? Toh, di dalam Katolik sendiri, yang katanya penafsir tunggal, tidak dapat salah, masih juga menghasilkan perpecahan juga di dalam dunia hari ini. Kalau Romo mau tetap pongga dengan berkata bahwa harusnya hanya mengakui Roma Katolik sebagai penafsir tunggal Alkitab yang gak bisa salah, untuk bantah ini mari kita dengarkan ulasan dari Verbum Veritatis berikut ini. Apakah kita membutuhkan tafsir infalibel dari kelompok para penafsir yang disebut dengan magisterium yang dipimpin oleh Baginda Paus di Vatikan sana? Saya jawab tidak. Itu tidak dibutuhkan, di dalam sejarah itu tidak dilakukan. Dan yang kedua, secara logis, secara filosofikal itu adalah sesuatu yang absurd. Akan saya buktikan di dalam presentasi ini. Kita tidak butuh penafsir infalibel. Why? Pertama, di dalam gereja Katolik Roma sendiri yang menurut mereka katanya punya magisterium yang infalibel, tapi magisterium ini tidak pernah menghasilkan tafsiran infalibel untuk seluruh isi Alkitab sampai dengan detik ini. Jadi kalau you bilang harus punya penafsir infalibel, Alkitab itu kan bukan hanya isinya 1-2 ayat, bukan hanya perjanjian baru, tapi juga perjanjian lama. In fact kamu tambah dengan Deuterokanonika, makin banyak lagi kan? Sekarang pertanyaan, coba Allegro jawab pertanyaan saya, jangan ngelindur kemana-mana. Coba tunjukkan kepada saya terbitan hasil tafsiran resmi dan infalibel, sehingga kalau kita baca tafsiran itu oke, ini tidak salah lagi karena ini sudah infalibel. Buku tafsiran resmi infalibel dari Kejadian sampai Wahyu plus Deuterokanonika yang diterbitkan secara ex cathedra oleh Paus dan Magisterium, perlihatkan kepada saya. Tidak ada. Nah, kamu mengklaim bahwa kamu sudah 2000 tahun. Which is lie ya. Gereja Katolik Roma tidak lahir pada abad pertama. Itu lahir pada abad ke-11 akibat skisma. Tapi menurut klaimmu, kamu sudah 2000 tahun. Kami gereja apostolik. Apostolik. 2000 tahun kamu ngapain? Sehingga Alkitab ini kamu tidak tafsirkan. Orang Protestan itu sudah punya tafsiran dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bahkan bukan hanya satu seri tafsiran. Banyak sekali. Becker Exegetical Commentary on the Old Testament, on the New Testament, World Biblical Commentary on the Old Testament, on the New Testament, kemudian NIV Application Commentary on the Old Testament, on the New Testament, kemudian New American Commentary on the Old Testament, on the New Testament, kemudian seri apa lah sekarang macam-macam, banyak sekali serinya. Brazos Commentary, macam-macam, banyak sekali serinya, atau seri NIGTC, New International Greek New Testament Commentary, khusus untuk perjanjian baru tentang dari bahasa Yunaninya. Semua, kemudian International Critical Commentary, macam-macam, sudah punya semua loh kami ini. Kamu punya apa? Ada enggak tafsiran magisterium, tafsiran infalibel yang ex cathedra di-declare, kemudian kamu jadikan pegangan? Oke, hari ini Allegro akan khotbah dari Matius pasal 22 ayat yang kelima. Mari kita buka tafsiran magisterium ex cathedra dari Paus A, Paus B yang mengatakan demikian. Ada enggak? Kalau kamu enggak punya itu, waktu kamu berkhotbah dari Matius pasal 22, kamu lakukan apa?
Pembacaan pribadi. Yes. Pembacaan pribadi. Jadi kamu menuduh orang-orang Protestan melakukan tafsir pribadi, tafsir subjektif, tapi itu juga yang kamu lakukan kan? Kamu tidak punya tafsir resminya. Kalau kamu bilang kamu itu infallible, mestinya kan kamu hasilkan dong tafsiran infallible kamu dari Kejadian sampai Wahyu plus Deuterokanonika, supaya itu dibaca aja. Kamu tidak usah capek-capek lagi, tidak usah berbui-bui lagi, tinggal mereka baca aja. Kamu tidak punya itu. Jadi kamu tidak melakukan tugasmu, tapi kamu berbui-bui. Artinya kita harus pecat Allegro dan kawan-kawannya sekarang ini. Mereka terbukti tidak melakukan tugasnya sudah 2000 tahun, tapi tidak melakukan tugasnya. Nah, poin kedua, sepanjang sejarah hanya ada segelintir kecil ayat-ayat Alkitab yang muncul di dalam dokumen-dokumen ex cathedra. Kalau you hitung ayat-ayat itu bahkan tidak sampai 50 ayat. Misalnya, kalau you lihat ini misalnya aja, tidak semua saya daftar. Misalnya tentang kepausan, primat kepausan, dan juga tentang the infallibility of the Pope itu, yang mereka tafsirkan itu apa? Matius pasal 16 ayat 18, Yohanes pasal 21, Lukas pasal 22. Itu ex cathedra. Jadi 3 ayat itu. Lalu bagaimana dengan seluruh isi Injil Matius? Bagaimana dengan seluruh isi Injil Lukas? Bagaimana dengan seluruh isi Injil Yohanes? Apakah itu tidak perlu ditafsirkan juga? Kemudian tentang tentang Maria Immaculata, Kejadian 3 ayat 15, Lukas pasal 1 ayat 28. Lalu bagaimana dengan seluruh isi kitab Kejadian atau seluruh Pentateuk? Kemudian Lukas hanya itu. Kemudian Maria Assumpta, Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Kemudian sakramen tobat atau sakramen of penance, Yohanes pasal 20 ayat 23 dan seterusnya. Tidak sampai 50 ayat yang ditafsirkan secara infallible. Jadi tugas magisterium yang infallible itu hanya nafsir segelintir ayat. Tidak sampai 50 ayat. Jadi apa pekerjaanmu selama 2000 tahun ini? Kalau memang kamu sudah 2000 tahun ini, kamu tidak ada pekerjaan. Kamu hanya pasang nama doang. Kalau di perusahaan, kamu melakukan tugasmu tidak benar. Kamu seharusnya, misalnya kamu di bagian pemasaran ya, kamu seharusnya menjual targetnya sekian. Tapi targetmu tidak sampai 10 atau 5 atau kamu dipecat. Yes, dipecat. Kamu membawa kerugian bagi perusahaan. Magisterium ini menimbulkan kerugian bagi kekristenan karena tidak menjalankan tugasnya selama 2000 tahun. Jadi harus dipecat dari magisterium itu ya. Dan by the way saudara-saudara, bukan hanya mereka tidak pernah menghasilkan tafsiran total terhadap Alkitab, kitab suci, dan sepanjang sejarah hanya nongol dengan tidak sampai 50 ayat. Tapi bahkan tafsiran-tafsiran yang menurut mereka infallible pun, itu adalah tafsiran-tafsiran yang bisa dibuktikan beyond doubt, tanpa keraguan merupakan kesalahan. Dan itu saya sudah lakukan. Misalnya tentang Maria Immaculata. Maria Immaculata itu Paus itu mengutip dari Kejadian 3 ayat 15 dan mengatakan hair, Mary, foot, jadi kakinya Maria akan menghancurkan kepala setan. Saudara tahu itu dia merujuk dari mana? Merujuk dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang di dalam sejarah itu mengikuti Old Vulgate ya, Vulgata lama yang menerjemahkan kata bahasa Ibraninya itu dalam bentuk feminim. Padahal naskah Masoretiknya itu maskulin. Jadi yang menghancurkan kepala ular itu bukan Maria. Itu sebenarnya kalau saudara lihat di patung-patung Maria di gereja-gereja Katolik yang ada ular di bawah itu, kaki Maria itu menginjak kepala ular. Itu kesalahan jelas sekali, itu kesalahan, itu error. Itu enggak usah pakai tafsir-tafsir lagi, itu jelas. You tinggal buka naskah Ibraninya, cocokin dengan apa yang dikatakan oleh Paus. Paus salah loh itu. Itu betul-betul salah loh itu. Karena naskah Ibraninya mengatakan yang menghancurkan kepala ular itu bukan Maria, bukan perempuan itu, tapi dia, anak keturunan perempuan itu, the seed of the woman itu, yaitu Tuhan Yesus yang menghancurkan kepala ular. Jadi bukan perempuan itu loh. Jadi itu kesalahan yang sangat jelas sekali. Itu Paus Pius 11 atau 12 ya, 9, Paus Pius 9 ya. Ubi 2 Februari 1849 yang nanti kemudian menjadi dogma Maria Immaculata itu ya. Kemudian
dogma-dogma de fide berdasarkan hasil tafsir infalibel itu penuh dengan masalah. Jadi kamu sudah sebut infalibel pun tapi tetap tidak infalibel. Misalnya, saya buktikan aja. Saya tidak buktikan, tapi saya sudah buktikan di dalam seri-seri sebelumnya. Saya kasih contoh-contoh aja, 4 contoh. Misalnya tentang primat kepausan, bahwa paus itu punya kekuasaan yurisdiksi yang universal. Semua gereja harus submit kepada paus. Paus itu penguasa universal dari semua gereja di seluruh dunia. Di dalam Vatikan I sesi 4 18 Juli 1870 mengatakan bahwa primat kepausan itu merupakan the constant custom of the church. Nah, itu dusta, itu big lie, itu hoax. No, bapak-bapak gereja, misalnya Matius pasal 16. Saya sudah buktikan itu ya. Ada 16 bapak gereja yang bilang itu Petrus. Tapi yang bilang itu Petrus dari 16 orang itu, tidak satu pun bilang bahwa karena Petrus itu yang dimaksudkan melalui di atas batu karang ini, maka Petrus adalah paus yang pertama, dan bahwa bishop di Roma, uskup di Roma adalah penerus Petrus. Tidak ada satupun yang bilang begitu. Yang punya kekuasaan universal atas semua gereja. Tidak ada satupun. Bapak-bapak gereja, tidak ada satupun yang percaya begitu. In fact, itu menjadi dokumen resmi di dalam kanon Nisea, kanon 6 konsili Nisea, dan kanon 28 konsili Kalsedon yang menyatakan Roma itu punya primacy of honor, dihormati, tapi bukan primacy of jurisdiction. Dihormati karena memang Roma ada di capital city. That's it. Jadi itu bahkan ada di dalam dokumen resmi. Tidak ada satupun bapak gereja yang percaya begitu. Artinya itu lie dong. Itu dusta dong. Itu hoax dong. Itu bukan merupakan the constant custom of the church dong. Tidak ada satupun. Jadi itu adalah dusta. Primat kepausan itu adalah dusta di dalam Vatikan I itu ya. Kemudian saya tambahkan contoh-contoh lain. Atau tentang ini tugasnya Allegro dan kawan-kawannya on the infallible teaching authority of the Roman Pontiff, Magisterium. Infallible. Di dalam sesi 4 18 Juli 1870 mengatakan bahwa dogma itu merupakan sesuatu yang from the beginning of the Christian faith, sejak permulaan iman Kristen. Itu dusta. Siapa bapak gereja yang percaya begitu? In fact, saya sudah buktikan, saya sudah punya sesi 2,5 jam atau 1 jam lebih ya. 7 paus. Bukan 7 paus. Bapak-bapak gereja di dalam sejarah, misalnya studi dari Brian Tierney mengatakan, dan itu teolog Katolik mengatakan, the infallibility of the Pope itu baru emerge, baru muncul pada abad 12-13 akibat perdebatan dari antara para teolog Fransiskan melawan seorang paus pada waktu itu yang mau mengubah keputusan paus sebelumnya mengenai privileges, hak-hak istimewa dari kaum Ordo Fransiskan. Sejak saat itu mereka bicara tentang the infallibility of the Pope, bukan untuk menegaskan, bukan untuk memperluas otoritas paus dan magisterium, tapi untuk membatasi paus. Jangan kamu sembarang mau ubah-ubah keputusan paus terdahulu. Itu konteksnya. Jadi dogma itu baru emerge pasca skisma pula. Abad ke-12, abad ke-13 loh. Perdebatan antara para teolog Fransiskan dengan paus pada masa itu. Nah, itu bukan opini saya, itu literatur kesarjanaan, itu studi dari Brian Tierney yang dipublikasikan di publikasi yang bonafide ya, yang top ya. Itu Brian Tierney itu teolog Katolik yang sangat terkenal loh itu. Jadi itu merupakan dusta sejarah. No, itu tidak from the beginning of the Christian faith. Kemudian kebohongan sejarah yang lain tentang Maria Immaculata. Maria Immaculata menurut Paus Pius IX merupakan doktrin yang always exist in the church. What the heck? Tidak ada satupun bapak gereja percaya begitu. 7 paus sebelumnya saya sudah buktikan tidak percaya Maria Immaculata. Karena Maria Immaculata mengatakan Maria itu lahir tanpa dosa asal dan tidak punya dosa perbuatan. Nah, bapak-bapak gereja pada umumnya percaya Maria itu tidak punya dosa perbuatan. Yes, misalnya saudara ketemu itu di Agustinus. Tapi Agustinus yang sama, yang percaya Maria tidak punya dosa perbuatan, percaya Maria punya dosa asal. Mengatakan seperti Adam mati karena dosa, demikianlah Maria mati karena dosa. Artinya Agustinus percaya Maria punya dosa asal. Dengan kata lain, Agustinus tidak percaya Maria Immaculata. Tidak ada satupun bapak gereja yang percaya Maria Immaculata bahwa Maria itu tidak punya dosa asal dan tidak punya dosa perbuatan. Paling banter mereka hanya bilang Maria tidak punya dosa perbuatan. That's it.
Tapi tidak ada satupun yang bilang bahwa Maria juga tidak punya dosa asal. Tidak ada satupun. Jadi itu kebohongan sejarah. Kemudian Maria Assumpta. Maria Assumpta itu kan berasal dari literatur bidat. Literatur bidat. The Book of Mary's Repose. Tidak ada perjanjian baru tidak bicara tentang Maria diangkat tubuhnya ke surga. In fact sampai pada awal abad ke-5 Epiphanius yang menulis Panarion itu mengatakan apa yang terjadi dengan Maria kita tidak tahu. Jadi sampai pada abad ke-5 orang tidak tahu menau tentang itu. Epiphanius sudah abad ke-5 lah itu. Tapi di sisi lain ada kelompok bidat yang literatur bidat namanya The Book of Mary's Repose sekitar abad ke-2 atau abad ke-3 yang memberikan gambaran tentang Maria itu mati kemudian dibawa tubuhnya ke surga dan lain sebagainya. Jadi itu literatur berasal dari lingkungan bidat gnostik. Nah, kalau berasal dari lingkungan bidat gnostik, terus infalibelnya di mana? Maksudmu Tuhan lupa kasih wahyunya di dalam firman Tuhan sehingga membutuhkan orang gnostik untuk dapat ide itu, kemudian nanti kamu ambil dari literatur bidat itu untuk bikin dogma infalibel. Saya bisa tambahkan dengan misalnya Maria De Perpetual Virginity Semper Virgo tentang virginitas in partu. Itu kan dari Proto Evangelium of James. Saya sudah bahas itu. Proto Evangelium of James, literatur bidat loh itu, gnostik loh itu. Yang kemudian dikutip eksplisit di dalam deklarasi mengenai Semper Virgo itu dikutip malah. Jadi itu kebohongan. Nah, kalau kesalahan sejarah, kebohongan sejarah berasal dari literatur bidat, terus infalibelnya di mana? Ndak infalibel. Ndak ada apapun di dalam sejarah yang menyediakan dasar bagi the infallible teaching of magisterium, ya Roman Pontiff ini. Ndak ada apanya. Begitu mereka exercise otoritas itu, menerapkan otoritas mengajar itu, mendadak yang mereka hasilkan itu kebohongan sejarah, dan mereka kutip dari literatur bidat untuk bikin dogma. Itu hasilnya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tadi saya bilang, kalau you bilang kita harus butuh magisterium yang infalibel untuk menafsirkan Alkitab yang infalibel, prinsip itu akan berakhir dengan lingkaran setan. Silakan lihat screen saya sini. By the way, di screen saya saudara lihat, saya kutip dari ini pandangan mereka ya, slogan mereka. Apa gunanya punya kitab suci yang infalibel kalau kita tidak punya penafsir yang infalibel? Nah, ini masalah. Karena prinsipnya sekarang adalah, kalau saudara dengar kata-kata itu atau dengar bagaimana cara mereka bicara tentang magisterium, mereka mendasarkan itu pada prinsip bahwa Alkitab yang infalibel membutuhkan penafsir yang infalibel. Jadi sesuatu yang infalibel membutuhkan penafsir yang infalibel. Nah, kalau you pakai prinsip begitu, saudara-saudara, you akan berakhir dengan lingkaran setan. Karena kalau prinsip itu benar, bahwa Alkitab yang infalibel membutuhkan penafsir yang infalibel, sekarang pertanyaan, penafsir yang infalibel ini harus membutuhkan penafsir lain yang infalibel, karena begitu dia hasilkan tafsiran yang infalibel, kan you harus baca itu kan, you harus ngerti itu kan, artinya you melakukan proses menafsir kan. Waktu you melakukan proses menafsir terhadap tafsiran yang infalibel, proses menafsirmu itu sendiri harus infalibel juga untuk mengerti yang infalibel ini, bukan? Dan kalau proses menafsirmu harus infalibel untuk mengerti penafsiran yang infalibel, maka proses menafsirmu yang infalibel itu membutuhkan proses menafsir yang infalibel, dan proses menafsir yang infalibel membutuhkan proses world without end. Menjadi lingkaran setan. Tidak ada akhirnya, kamu berakhir di neraka. Itu stupid. Dogma infallible, status infallible magisterium itu dogma stupid. Betul-betul stupid. Itu yang saya kemukakan kemarin. Karena berakhir dengan lingkaran setan. Mata rantainya itu menjadi sampai di neraka sana. Tidak selesai-selesai. Kalau you pakai prinsip yang infalibel membutuhkan penafsir yang infalibel, oke. Kalau begitu penafsir yang infalibel ini harus membutuhkan penafsir yang infalibel yang lain. You berakhir di neraka. Itu lingkaran setan. Itu secara logis absurd. Misalnya, saya kasih contoh di poin kedua. Contoh, Alkitab infalibel. Harus ditafsirkan oleh paus dan magisterium yang infalibel, bukan? Tapi sekarang pertanyaan.
Tafsiran paus dan magisterium itu kan harus dimengerti, bukan? Memerlukan proses menafsir, bukan? Kalau begitu, apakah proses menafsir yang diperlukan untuk menafsirkan tafsiran paus dan magisterium yang infalibel itu, proses menafsir itu harus infalibel juga? Nah, kamu punya dua opsi di sini. Kalau kamu konsisten, kamu harus menjawab ya. Memerlukan itu, karena prinsipnya yang infalibel memerlukan penafsir yang infalibel. Oke. Setelah kamu hasilkan tafsiran yang infalibel, sekarang waktu orang lain baca itu atau kita sekalian baca, kan kita perlu infalibel juga dong, untuk mengerti yang infalibel dong. Lalu nanti berakhirnya di mana? Itu menjadi mata rantai yang tidak terputus, which is absurd. Itu opsi yang pertama. Atau opsi yang kedua, kamu menjadi tidak konsisten. Kamu akan ngotot bilang, yes, kita hanya butuh magisterium yang infalibel, tapi kita yang baca hasil tafsir magisterium tidak perlu infalibel. Nah, pertanyaan why? Why stop there? Kenapa berhenti di situ? Bukankah jauh lebih masuk akal infallibility itu berhentinya di scripture alone, Alkitab saja, yang lain itu tidak perlu infalibel. Tidak perlu infalibel. Di dalam sejarah bapak-bapak gereja itu tidak infalibel, tapi mereka berupaya membaca Alkitab secara serius dan kita bisa rely on, mendasarkan atas apa yang mereka baca. Tentu tidak secara mutlak. Kalau ada hal-hal yang mereka tidak lihat atau mereka salah, kan kita bisa check and cross check, check and recheck, double check itu. Kita tidak butuh penafsir yang infalibel. Misalnya begini, untuk tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, saya tidak harus infalibel untuk percaya bahwa 4 adalah hasil yang akurat dari 2 tambah 2. Why? Karena saya punya akal sehat. Tuhan kasih akal sehat buat saya. Tuhan kasih logika buat saya. Tuhan kasih kemampuan untuk melakukan proses penalaran itu. Sehingga meskipun saya tidak infalibel, tapi kesimpulan itu saya dapat percaya dan itu handal, reliable. Why? Karena saya punya akal sehat untuk menafsir itu. Dan punya tools-tools yang lain. Oke, tidak boleh bertentangan, tidak boleh salah, ada prinsip ini, prinsip itu, dan lain sebagainya. Yang melindungi saya dari tafsir aneh-aneh. Jadi untuk mengerti Alkitab, you tidak perlu magisterium yang infalibel. Mari kita pecat Allegro dan kawan-kawan. Kita pecat magisterium itu. Mereka tidak ada gunanya. In fact, mereka hanya bikin begitu supaya mereka punya pekerjaan. Itu mereka tidak ada gunanya. Tidak perlu. Karena kita punya tools menafsir, prinsip menafsir, dan kita punya akal sehat, kita punya rasionalitas, kita punya akal budi, dan di samping itu kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan iluminasi, memberikan pencerahan kepada kita untuk mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Protestan sebelum membaca Alkitab, sebelum berkhotbah, Roh Kudus, terangilah pikiran kami, terangilah hati kami, berikan pencerahan, berikan iluminasi supaya kami mengerti firman-Mu, dan bukan hanya mengerti, tapi menaklukkan kehendak kami untuk menerima kebenaran itu sebagai kebenaran. Dan bukan hanya menerimanya sebagai kebenaran, tapi juga memberi kami kuasa. Roh Kudus memberi kami kuasa untuk melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Nah, tidak berarti bahwa itu infalibel. Itu sebabnya kita perlu mendengar dari pihak lain. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu firman Tuhan. Itu prinsip firman Tuhan. Tidak perlu infalibel. Yang infalibel itu malah berakhir dengan absurd. Berakhir dengan kebohongan sejarah. Berakhir dengan kutip dari literatur bidat untuk bikin dogma. Dan berakhir dengan sebuah illogical, sebuah irasionalitas. Menjadi lingkaran setan infallibility. Nah, dan lihat saudaraku Patri Smith, karena betapa pentingnya ketaatan itu bagi arah gereja, setan itu tahu itu, dan dia memperlemah dengan rupa-rupa cara, bahkan menggunakan pelbagai pengertian atas dalil kebenaran untuk membuat aspek ketaatan ini melemah. Ini yang terjadi dalam tubuh gereja kita sampai sekarang. Dan terakhir, sudah panjang video ini, saya ingin mengajakmu, jika benar-benar mau taat pada Alkitab, seperti yang menjadi prinsipmu yang sering kamu bilang, ya, mari perjuangkan itu. Yohanes bab 17. Coba dibaca Yohanes bab 17 itu. Itu berisi doa Yesus supaya para muridnya bersatu. Karena Yesus tahu
Ini godaan ketidaktaatan dan godaan kerendahan hati itu mengancam. Untuk menjadi tidak rendah hati itu mengancam. Ya itu, makanya dia berdoa, semoga mereka bersatu sama seperti kita, kata Yesus. Ya. Kalau mau sungguh-sungguh mengedepankan Alkitab, mari perjuangkan doa Yesus itu. Sesungguhnya reformasi Protestanlah jawaban Allah Bapa atas doa Yesus di dalam Yohanes 17 itu. Dengan seruan bahwa Protestan itu satu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Malahan dengan keangkuhan uskup Roma yang ingin menjadikan gereja Roma sebagai sentral gereja, sentral dari gereja universal, itulah yang sebenarnya membawa perpecahan gereja di sepanjang sejarah. Perpecahan abad keempat, perpecahan abad ke-11, kesombongan Paus Leo pada abad ke-16, perpecahan Vatikan I, bahkan sampai Vatikan II. Semua itu disebabkan oleh Roma Kepausan. Ya, jangan malah melakukan hal sebaliknya. Jangan menggunakan dalil Roh Kudus sebagai yang merestui atau mengizinkan perpecahan gereja. Oh Tuhan, apalagi ini? Ya, mungkinkah Roh Kudus itu menentang Yesus itu? Yesusnya berdoa supaya bersatu, Roh Kudus malah katanya merestui perpecahan. Inikah hasil dari ketaatan pada Alkitab itu? Romo, sadar Romo, doa Yesus dan kehendak Roh Kudus itu adalah agar umat bersatu di dalam Kristus, iman kepada Dia, bukan di bawah Roma Kepausan, bukan. Doa Yesus, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Romo itu kan bicara tentang Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Ya, jadi harus ada perbedaan di sini. Bukan semuanya satu tunggal toh, jadi wanes nanti. Satu dalam iman. Ya, kalau semuanya satu di bawah Paus Roma, di mana lagi ada perbedaan? Ya, semua jadi seragam. Jangan selalu melihat perbedaan sebagai perpecahanmu. Orang Minahasa berbeda dengan orang Jawa, bahasanya berbeda, ya pakaiannya berbeda, rumah adatnya berbeda, pemimpin sukunya berbeda, sistem sosialnya berbeda. Apakah itu berarti Indonesia terpecah? Kan tidak. Sama, GEMIM, GBI, GPDI, GPIB, HKBP, kita berbeda. Tapi kita satu. Satu dalam iman. Dan kita berbeda tidak berarti perpecahan. Tidak, Mo. Ya. Apakah kita bisa bilang, oh Allah Tritunggal berpecah karena ada tiga pribadi yang berbeda? Kan tidak begitu, Mo. Romo gagal memahami doa Yesus. Doa Yesus tidak menghendaki kesatuan organisasi, tidak menghendaki keseragaman mutlak. Tidak. Tetapi doa Yesus itu menghendaki kesatuan iman di dalam Yesus, kesatuan kepercayaan. Baca ayat 20, Mo. Yesus berdoa bukan hanya para murid saat itu yang menjadi satu, tapi orang yang menjadi apa? Menjadi percaya. Menjadi percaya bukan menjadi Katolik Roma, tapi menjadi percaya oleh karena apa? Oleh karena Injil, oleh pemberitaan Injil. Itu yang mempersatukanmu. Ya. Jadi ini bukan tentang persatuan institusimu, bukan. Ini persatuan iman. Kita it's okay berbeda dalam banyak hal. It's okay kok. Tapi iman kita satu, Mo. Pada awal abad akhir abad yang keempat memasuki awal abad yang kelima, Bapak Gereja Timur ini, John Chrysostom, meninggal tahun 407, memberikan nasihat kepada kita. Jadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu bukan hanya baru terjadi sekarang. Dan itu bukan karena sola scriptura atau bukan karena Protestan. Itu sudah terjadi pada masa bapak-bapak gereja. Kalau you baca bapak-bapak gereja, mereka juga saling tidak setuju satu sama lain juga. Itu sebenarnya kamu tidak bisa bilang bahwa oke, berdasarkan konsensus. Mereka saling tidak setuju satu sama lain juga untuk hal-hal tertentu. Nah, karena itu Yohanes Chrysostomus kasih nasihat ini. Baca baik-baik dengan saya. Saya terjemahkan bagi saudara. Yohanes Chrysostomus bilang begini. Jadi, apa yang harus kita katakan kepada orang-orang kafir? Misalnya datanglah seorang kafir dan berkata, aku ingin menjadi orang Kristen. Tapi aku tidak tahu harus bergabung dengan siapa.
ada banyak pertengkaran, ada banyak perselisihan di antara kalian. Nah, ini situasi abad keempat memasuki abad kelima loh. Banyak kebingungan, lalu ajaran mana yang harus saya pilih? Bagaimanakah kita harus memberikan jawaban? Jadi itu problemnya. Ada orang kafir datang, kemudian bertanya, kamu ini kok saling tidak berbeda pendapat, saling tidak setuju satu sama lain? Artinya bukan Protestan yang menimbulkan ketidaksetujuan itu, ya itu sudah merupakan fakta sejarah loh. Jadi bagaimana caranya kita memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan acuan fakta demikian? Chrysostomus bilang begini, bagaimana kita harus menjawabnya? Masing-masing dari kalian, kata dia, menegaskan aku mengatakan kebenaran. Persis seperti sekarang. Masing-masing bilang, Katolik Roma bilang kami yang benar, Protestan bilang kami yang benar, Ortodoks Timur bilang kami yang benar. Ini bukan baru terjadi sekarang, bukan karena Martin Luther, bukan karena Calvin. Itu sudah terjadi pada masa bapak-bapak gereja. Dan Chrysostomus membuat satu contoh hipotesis. Katakanlah ada orang kafir datang bertanya, saya harus ikut yang mana? Karena semua yang bertengkar ini bilang mereka benar. Saudara perhatikan apakah Chrysostomus bilang, oke, pergi cari paus di Roma dan magisteriumnya, Allegro dan kawan-kawannya? No. Chrysostomus kasih nasihat begini, kalau ada orang bertanya begitu, kamu harus jawab begini, tidak diragukan lagi. Hal ini menguntungkan kita, karena jika kami menyuruh kamu dibujuk dengan argumentasi, kamu mungkin akan bingung. Tapi jika kami menyuruh kamu mempercayai kitab suci, dan itu sederhana dan benar, maka keputusan itu mudah bagimu. Barang siapa yang setuju dengan kitab suci dialah orang Kristen, dan barang siapa yang menentangnya dialah yang jauh dari aturan ini. Perhatikan, barang siapa yang setuju dengan kitab suci dia Kristen, tapi kalau dia bertengkar melawan kitab suci, dia sangat jauh dari prinsip ini. Jadi apa nasihat Yohanes Chrysostomus di dalam perbedaan pendapat pertengkaran terkait dengan kebenaran? Apakah appeal kepada magisterium? No. Tidak ada satu kali pun di dalam seluruh tulisan Chrysostomus yang kita punya sampai detik ini. Dan by the way, you bisa baca itu di dalam, warisan dari seorang Protestan namanya Philip Schaff. Hari ini kamu bicara tentang bapak-bapak gereja, kamu dapat dari Philip Schaff. Nah, tidak ada satu kali pun Chrysostomus bilang, ayo mari kita pergi cari Allegro, Alphonse Colo, dan magisterium tak jelas ini, paus di Roma. Tidak. Chrysostomus bilang, baca Alkitab. Yes, amin. Baca Alkitab. Karena di tengah-tengah hiruk pikuk argumen dan lain sebagainya, hal sederhana yang kamu bisa lakukan adalah baca Alkitab. Kamu punya otak untuk baca Alkitab. Chrysostomus tidak bilang nanti kamu salah tafsir, nanti kamu dibimbing oleh setan, dibimbing oleh roh kafirnya Martin Luther, nanti kamu salah. Chrysostomus baca Alkitab. Why? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab jelas. You baca Alkitab, Alkitab jelas. You akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. That's why ketika reformasi muncul, dan sebelum reformasi sudah ada beberapa, Luther dan kawan-kawan bilang, oke, jemaat harus disuruh baca Alkitab. Dan supaya mereka bisa baca Alkitab, kita harus terjemahkan ke dalam bahasa yang mereka mengerti. Sesuatu yang Roma pada waktu itu sangat larang keras. Bahkan mereka cap William Tyndale, Johannes Huss, Wycliffe itu sebagai bidat, dibunuh, dibakar, dipancung, karena mau menerjemahkan Alkitab. Padahal itu prinsip yang sangat sederhana sekali. Baca Alkitab. Di tengah-tengah hiruk pikuk argumen, saudara perhatikan, Chrysostomus membedakan antara argumen dan Alkitab. Kalau you dengar yang itu, you hari ini dengar saya, pergi nonton Allegro, lu bingung lagi. Pergi nonton Colo, you bingung lagi. Saudara-saudara, kekasih Kristus, domba-domba Kristus, ambil Alkitab dan baca Alkitab. Bacalah firman Tuhan, mata air keselamatanmu, gunung batu dari imanmu, pelita bagi jalanmu. Kamu tidak akan tersesat di dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata, Mazmur saya tutup dengan Mazmur 19 ayat 103 sampai 105. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, firman Tuhan. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita tidak butuh magisterium, tidak butuh paus, tidak butuh tradisi-tradisi dangdut buatan manusia yang membawa kesesatan demi kesesatan itu. Kita butuh Alkitab firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Sola Scriptura. Yesus sendiri berkata dalam amanat perpisahannya bahwa Roh Kudus diutus Bapa dalam namanya. Ada dalam Yohanes 14, itu silahkan dibaca. Saya sudah baca, tidak ada indikasi baik alegoris maupun hermeneutiks, bahkan historis, bahwa itu adalah tentang kesatuan Roma Kepausan. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita akan semua yang dikatakan Yesus. Termasuk mengingatkan kita tentang doa Yesus itu, mengenai hendaklah para murid bersatu. Amin, mu amin. Bersatu di dalam iman yang sah kepada Yesus, bukan bersatu di bawah Roma Kepausan. Impian itu tidak akan pernah tercapai. Dan kalau memang itu adalah doa Yesus, maka sampai hari ini kasihan Yesus doanya belum tersampai-sampai kan. Jadi maaf, 1000 maaf Romo ya. Roma Kepausan adalah penyebab perpecahan gereja di sepanjang sejarah. Kami tidak mau hidup dalam halusinasi dan dongeng untuk berkata bahwa kesatuan itu terjadi di bawah Roma Kepausan. Tidak mau. Kami tidak mau. Kalau ada roh yang mendukung hal sebaliknya dari doa Yesus, itu pasti bukan Roh Kudus lah. Setuju Romo. Roh yang tidak menghendaki kesatuan dalam iman, malah dengan tega mengutuk mereka yang tidak mau tunduk pada satu organisasi yang tidak biblikal itu pasti bukan Roh Kudus. Mari bersatu dalam iman yang benar, iman yang lurus, ya, yang sesuai dengan kitab suci. Buang semua doktrin-doktrin yang dibuat secara sepihak, terutama doktrin Paus kepala gereja, ya, wakil Kristus, kepala gereja universal, infallible, tidak dapat salah ex cathedra. Itu buang aja, itu malah bikin perpecahan itu. Ya, bagaimana? Maka kalau ingin benar-benar menunjukkan cintamu pada Yesus Kristus, perjuangkanlah dan wujudkanlah doa Yesus itu. Dan mari bersatu. Persatuan itu terjadi ketika kita kembali ke rumah asli kita, yaitu gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan apostolik. Welcome home, brother. Tuhan memberkati kita semua. Kesatuan terjadi ketika kita percaya pada pemberitaan para rasul yang sudah tertuang di dalam Alkitab. So, I already at home, Romo. Me and all the saints, that is all believer in the world. Saya dan semua orang kudus, yaitu semua orang yang memiliki pengakuan iman yang sama dengan saya, dimanapun berada, di denominasi manapun itu, kita semua sudah berada di rumah keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Romo, keluar dari rumah yang dikelola oleh entah siapa, bergabunglah dengan kita di dalam rumah abadi yang dikepalai oleh satu kepala, Yesus Kristus, satu-satunya kepala gereja yang berkuasa atas sorga dan bumi, mengepalai semua yang baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, berkuasa atas semuanya. Mari bergabung dengan kami. Nanti kalau Romo jadi Kristen yang seperti saya bisa bantu carikan pasangan yang cocok buat Romo untuk jadi istri. Bercanda Romo ya, bercanda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.